mampu menghadapi kehidupan ini dengan penuh nikmat dan syukur, itulah surga. Kalau kamu dalam kehidupan ini hanya menghadapi berbagai macam kesulitan, jatuh, terpuruk, sehingga kamu hidupnya setiap hari hanya mengeluh, itu neraka. Ya. Jadi kembali ke tadi, setan itu adalah musuh yang nyata karena dia adalah bentuk aksidensi dari ketidaksempurnaan substansi tertentu yang ada di dalam diri kita, yaitu tubuh dan pikiran atau jiwa. Makanya yang disebut jiwa itu ada sakitnya, ya kan, sakit jiwa itu kan. Nah, sekarang kita mengarah ke Jawa. Istilah Jawa sebetulnya nggak jauh beda dengan substansi itu sendiri. Jawa tidak jauh beda dengan istilah nur itu sendiri, ya. Karena Jawa hanya meminjam istilah Jawa itu berangkat dari bentuk alfabet, ya, bentuk dari abjad Jawa yang disebut dengan Ono, Coroko, Doto, Sowolo. Ya, dalam semua huruf sebetulnya sama, ya, bukan hanya huruf alfabet Jawa, ya. A, B, C, D juga sama, ya. Nah, di dalam susunan huruf-huruf tadi, di dalam itu ada dua huruf yang tidak bisa mati. Huruf itu tetap hidup sekalipun tidak didampingi oleh huruf hidup, oleh vokal, ya kan. Nah, huruf itu adalah Y dan W, ya kan. Huruf yang lain tanpa vokal mati, ya kan. B tanpa A nggak bisa disebut ba, tanpa I nggak disebut B, dia butuh vokal, ya kan. Sedangkan Y tanpa vokal dia bisa berbunyi I, W bisa berbunyi U, ya kan. Jadi dia tetap hidup. Nah, yang tetap hidup inilah disebut substansi. Adanya tidak tergantung pada yang lain. Huruf lain kan tergantung pada vokal, kan? Ya. Huruf B baru hidup kalau ada vokal. Artinya huruf hidup ini tidak memiliki substansi, karena dia hanya aksidensi. Nah, sehingga dia butuh vokal. Tanpa huruf vokal dia nggak hidup. Nah, huruf Y sama W adalah sebuah huruf yang hidup tanpa didampingi oleh apapun. Nah, yang terus hidup inilah yang disebut dengan substansi absolut. Makanya dua substansi ini adalah Y dan W. Kita menyebutnya Yawa. Sebenarnya bukan Jawa, ya. Yawa. Jawa. Kemudian terjadi perubahan jadi Jawa, itu kan seringkali terjadi perubahan-perubahan, ya kan. Nah, tentang Jawa ini pun sebetulnya pernah. Jadi kata-kata Jawa itu ingin menggambarkan bahwa yang namanya Jawa atau Jawa adalah menggambarkan sebuah karakter, sebuah substansi yang kekal, substansi yang tidak tergantung pada apapun. Dia adalah cahaya, substansi yang mengandung semua kebaikan, semua kebenaran. Nah, makanya disebut orang-orang Jawa adalah orang-orang yang punya jati diri. Yang jati diri yang substansi ini. Jawa itu hanya istilah, ya, yang meminjam dengan huruf-huruf. Nah, sama dengan substansi. Itu istilah filsafat untuk berbicara tentang apa yang benar-benar ada, gitu kan? Nah, jadi Jawa itu harus dipahami seperti itu. Jawa adalah karakter. Maka orang-orang yang masih memiliki karakter itu disebut orang Jawa. Nah, sebutan orang Jawa bisa kita pakai untuk menyebutkan siapapun yang berkarakter itu. Orang yang berkarakter itu kita sebut ya orang Jawa. Nabi Muhammad, Buddha, semuanya bisa kita sebut Jawa. Bahkan Tuhan pun Jawa. Karena dia kan substansi. Ya, semua substansi bisa kita sebut sebagai Jawa. Orang bilang, kamu gak Jawa maneh, ya. Jadi itu kan bicara tentang substansi, bukan bicara tentang bentuk, tapi esensi, substansi. Di situ, ya.
Nah, bahkan yang lebih jauhnya di kitab suci sebelum Quran, bahkan sebelum Injil, di kitab-kitab sebelumnya di Zabur, ya, itu pernah disebutkan. Bahkan dia disebut sebagai Tuhan. Itu pun juga karena keterbatasan pemahaman di zaman dulu, sehingga substansi itu disebut sebagai Tuhan. Karena Tuhan merupakan substansi absolut, sama absolutnya dengan substansi itu sendiri. Makanya dia disebut Tuhan, yang disebut dengan Yehova, ya, Yehova, yang kemudian disingkat menjadi Yahweh, ya. Yahweh itu kemudian disingkat lagi menjadi YHWH. Orang-orang Yahudi tahu semuanya. YHWH, huruf-huruf di Yahudi sana, huruf H itu nggak jauh beda dengan huruf Ho dalam monocoroko. Ho itu artinya A, ya kan? Jadi kalau YHWH berarti kan YAWA, Yawa. Nah, jadi penguraian tentang istilah Jawa disitulah sebetulnya. Jadi orang Jawa bukan karena dia berpakaian Jawa, bukan karena dia dilahirkan di orang Jawa atau di Pulau Jawa, tapi dia orang-orang yang Jawa adalah orang-orang yang berkarakter kuat, yang memiliki pendirian kuat dan dia tahu siapa dirinya, sadar sebagai jati dirinya, orang Jawa. Atau dengan kata kalau kita gabungkan dengan Bali, Jawa dan Bali ini ada tarikannya. Jawa kalau kita kaitkan dengan Bali itu bisa berarti Jaba. Jawa itu Jaba. Orang Madura nggak bisa nyebut W. Dia kalau nyebut W mesti B. Ya kan? Jawa nyebutnya Jaba. Orang Bali kalau menyebut orang Jawa Jaba. Jaba itu artinya luar. Bali itu dalam. Kembali ke dalam. Nah, disebut orang Bali adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh pada substansi yang ada di dalam dirinya. Itu orang Bali. Orang-orang yang tetap berpegang teguh pada jati dirinya sebenarnya. Nah, siapa orang Bali? Nah, orang Bali adalah orang-orang yang berpegang teguh pada jati dirinya. Bukan karena dia dilahirkan di Bali atau dilahirkan sebagai orang Bali. Siapapun bisa disebut orang Bali kalau dalam pengertian ini. Iya. Ya. Tak beda dengan yang dikatakan Jawa tadi. Maka Jawa adalah yang keluar dari dalam. Ya. Jawa itu artinya Jaba, yang keluar dari dalam. Jadi orang Jawa adalah apapun yang keluar, apa yang nambah ini merupakan pengejawantahan dari yang di dalam.